Dan nggak banyak orang pribumi yang masuk ITB dan lulus di ITB. Salah satunya kan presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno gitu. Itu beliau lulusan ITB. Nah, tentunya kalau sebagai generasi yang lulusan SMA awal dekade 70-an, cita-citanya kan selalu ingin jadi insinyur gitu. Pasti itu saya kira Pak. Nah, jadi saya masuk ITB tahun 1973. Mungkin Bapak bisa, ini juga bagian dari rekor ya. Ya. ITB angkatan 1973 itu menghasilkan paling banyak menteri di Republik ini. 6. Wah, gitu jadi kalau dari kampus lain ya betul, dari UI misalnya menterinya alumnus UI banyak, tapi berbagai angkatan ya. Kalau di ITB ini ITB angkatan masuk 73 itu menterinya 6. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya yang mungkin kita semua sudah banyak kenal, yaitu Dr. Insinyur Dwi Suryo Indroyono Susilo MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Beliau lahir di Bandung 27 Maret 1955, alumni S1 Teknik Geologi ITB. S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Michigan dan Iowa di Amerika Serikat. Kemudian juga pernah berkarir sebagai dosen ITB, berkarir di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, pernah menjadi dosen perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Sesko Abri, termasuk Lemhanas, pernah menjadi Sesmenko Kesra, dan aktif di FAO PBB, serta pernah menjadi Menko Bidang Kemaritiman. Yang pertama. Saat ini sebagai Ketua Umum APHI. Apa kabar Bapak Baik. Indroyono? Pak Bambang, selamat pagi. Apa kabar? Ya, terima kasih. Nah, mohon berkenan Bapak bercerita tentang pengalaman Bapak di ITB. Ini kan basis dari semuanya. Dan perjalanan karir selama ini sampai sekarang masih tidak mau diam, masih memimpin organisasi Asosiasi Pengusaha Hutan di Indonesia. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ini menarik, saya kok diundang sama Pak Bambang Sadono nih. Saya kenal Bapak sudah lama, tokoh media lah gitu saya tahunya Pak. Memang pertama itu menarik. Pertama bicara ITB. ITB itu berdiri tahun 1920. Ya, dulu namanya Bandung Technical School, dan nggak banyak orang pribumi yang masuk ITB dan lulus di ITB. Salah satunya kan presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno gitu. Itu beliau lulusan ITB. Nah, tentunya kalau sebagai generasi yang lulusan SMA awal dekade 70-an, cita-citanya kan selalu ingin jadi insinyur gitu. Pasti itu saya kira Pak. Nah, jadi saya masuk ITB tahun 1973. Mungkin Bapak bisa, ini juga bagian dari rekor ya. ITB angkatan 1973 itu menghasilkan paling banyak menteri di Republik ini. 6. Wah, gitu jadi kalau dari kampus lain ya betul, dari UI misalnya menterinya alumnus UI banyak, tapi berbagai angkatan ya. Kalau di ITB ini ITB angkatan masuk 73 itu menterinya 6. Oh. Bisa disebutkan, Pak? Jadi yang pertama itu misalnya
Al-Hilal Hamdi. Ya betul. Itu adalah Menteri Transmigrasi ya. Yang kedua mungkin Bapak kenal namanya Yusman Shafi'i Jamal, Iya. Menteri Perhubungan. Gitu. Yang ketiga ada yang namanya Kusmayanto Kadiman. Ya. Ya, itu Menteri Ristek ya. Kemudian ada yang namanya M. Hatta Rajasa, Ya. Menko Perekonomian. Ada yang namanya Rizal Ramli, kita terkenal itu angkatan kami. Dan saya Indro Yono, saya kira masih katut lah di situ. Jadi ada 6. Jadi kita 1.000 orang masuk tahun 73 itu ya dengan berbagai dinamika perjalanan masing-masing. Ya beberapa bisa ikut dalam kabinet menentukan Republik Indonesia lah pada masanya. Nah, saya kira itu. Nah, karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Satu yang menarik dari kecil, kebetulan orang tua saya kan di dunia militer ya. Udah biasa, pernah juga beliau itu mengabdi sebagai apa ya, kalau ya mendidik para taruna dari Sabang sampai Merauke itu. Ya. Di mana? Di Magelang ya. Akmil, Pak. Akmil dan Akabri ya. Akabri dulu ya. Jadi saya jadi kenal Sabang sampai Merauke. Para tarunanya juga kenal dari dulu sampai sekarang itu. Jadi kalau Bapak tanya Jenderal Luhut Panjaitan lah, saya kenalnya tahun 67, Pak. Bukan sekarang. Nah, jadi sudah dari dulu kami kenal gitu. Nah, salah satu yang kami belajar dari Sabang sampai Merauke selain budayanya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, dan tentunya kita juga saya lihat Indonesia itu sangat kaya sumber daya alamnya. Itu yang saya pegang. Jadi waktu saya masuk ke ITB, itu saya cari mana ya yang sumber apa ya yang bisa tadi memanfaatkan, mengelola, melestarikan, memberikan nilai tambah pada sumber daya alam Indonesia yang katanya kaya raya ini. Jadi waktu saya masuk, nah ini menarik gitu. Ada jurusan, ada 3 ya, pertambangan, geologi, dan perminyakan. Dan nanti menarik juga dari 6 itu, dari 6 menteri itu, yang 4 ya dari jurusan 3 itu, Pak. Jadi itu satu, saya kira itu menarik gitu. Jadi ternyata di jurusan yang guru saya sumber daya alam ini termasuk yang akhirnya menghasilkan tokoh-tokoh Indonesia pada masanya. Nah, kenapa kok? Nah, waktu kita masuk tahun 73 itu pertama kali juga itu ada namanya tingkat pertama bersama. Jadi 1.000 orang itu dijadikan satu sama-sama, Pak. Ya. Dididik sama-sama, diberi pelajaran sama-sama, kemudian juga diberi ekstrakurikuler sama-sama, itu masuk pendidikan wajib. Untuk saya nggak kaget, Pak. Karena tahun 67, waktu saya SMP di Magelang, itu para taruna darat, laut, udara, kepolisian juga tingkat satunya ya sama-sama gitu. Jadi memang ini pembentukan yang sangat bagus saya kira, kami melihat dari 2 pengalaman ini. Jadi waktu di ITB juga karena sama-sama itulah akhirnya kita kompak. Angkatan 73 ini uji coba, angkatan uji coba ini sebenarnya. Uji coba 1, tingkat pertamanya harus sama-sama. Kedua, 3,5 tahun kemudian harus selesai. Kalau tidak di drop out. Itu kan dulu kan waktu dulu kan ada banyak mahasiswa abadi ya Pak Bambang ya. Ingat ya? Zaman dulu ada jadi mahasiswa bisa 10 tahun, 15 tahun gitu. Lah angkatan 73 ini yang pertama kali itu dibikin ketat, 4,5 tahun harus selesai. Maksimal 6 tahun maksimal gitu. Tapi tahun pertamanya sama-sama. Jadi nah begitu tinggal 1 kita suruh milih jurusan, tentu saya mencari jurusan tadi yang sumber daya alam, tapi juga mencari jurusan yang paling kuat dosennya. Nah itu paling kuat ya. Ternyata pada tahun kita masuk 74 ke jurusan itu, dosen yang paling banyak doktornya, ini SAITB nih Pak. Itu adalah jurusan teknik geologi ITB. Itu doktornya 10 waktu itu Pak. Itu suatu rekor waktu tahun 73 74 suatu rekor ya. Ya Bapak tahu lah namanya Profesor Katili gitu tuh itu profesor kami itu, Profesor MT Zen itu orang-orang itu adalah 10 guru besar dan dokter-dokter tamatan luar negeri semua. Jadi wah ini hebat ini. Jadi saya pilih di sana. Kami bekerja, saya akan pilih kan mau urusan petroleum apa mau urusan mineral gitu ya. Saya pilih yang mineral, namanya hard rock geology. Saya pilih mineral.
Ya, saya tugas akhirnya banyak di urusan emas dan perak dan timbal dan seng gitu ya Pak. Nah, tadi tetap isunya adalah sumber daya alam. Waktu kebetulan alhamdulillah Pak, saya lulus pertama Pak dari ITB angkatan 73 jurusan saya Pak. Saya lulus, kemudian kami lihat karena kayak gini, lulus tahun 78 akhir Desember 78 ya. Itu pas booming migas Pak di Indonesia. Jadi begitu saya lulus itu saben malam diundang makan malam sama perusahaan-perusahaan migas, Pak. Perusahaan minyak tuh nawarin kerja mau gaji berapa, udah pasti, Pak. Karena mereka juga harus proses Indonesianisasi begitu, Pak ya. Jadi benar-benar kita, padahal lulusan geologi paling 1 tahun 10-15 udah pasti terserap oleh industri migas dan mineral Indonesia. Jadi kalau kita bicara Freeport, kita bicara Inco, kita bicara Pertamina, kita bicara perusahaan-perusahaan Shell, Caltex, segala macam, udah pasti membutuhkan para insinyur geologi Indonesia. Jadi para insinyur geologi Indonesia lulusan 79, 80, angkatan kami, itu dengan mudah mendapatkan lapangan kerja karena itu. Nah, tapi saya beda waktu itu pikirannya tadi. Saya harus memperdalam bidang saya, yaitu bagaimana menguasai sumber daya, menguasai kemampuan untuk memanfaatkan, melestarikan sumber daya Indonesia. Nah, karena lulusan pertama diberi kesempatan untuk bisa mengambil pasca sarjana. Ya. Saya ambil bidang yang dulu belum ada, yaitu remote sensing. Penginderaan jarak jauh pakai satelit, kan gila juga tuh. Karena saya juga terkagum-kagum dengan para pembimbing saya waktu itu. Mereka juga pikirannya seperti itu ya. Nah, ada kemudian 74, 75, 76, kembalilah Profesor Habibie dari Jerman. Dia menjadi di divisi Advanced Technology Pertamina. Belum BPPT, Pak. Nah, saya lulusan pertama, mendapatkan beasiswa dari Worldwide Permina Foundation. Tahun 79 mengambil bidang remote sensing di University of Michigan, di Ann Arbor. Itu topnya itu. Mungkin saya boleh dalam tanda kutip kasih sejarah dikit, Pak. Ya. University of Michigan Ann Arbor itu pada tahun 1956 memberikan doktor honoris causa kepada Presiden Soekarno. Nah, jadi ada sejarahnya kan. Presiden Soekarno, kalau mungkin Bapak Bambang ingat, Presiden Soekarno mendapatkan honoris causa, kemudian ngajak putranya Guntur, Guntur main-main main-main di laboratorium nuklir, ingat ya tangannya itu? Ya, itu ada di University of Michigan, dan kemudian pulang dari sana Presiden Soekarno karena tahun 56 tuh Bung Karno itu topnya di Amerika karena berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Tahun 56 beliau mendapatkan doktor honoris causa dari University of Michigan, Ann Arbor. Dari sana kemudian beliau pulang mengirim putra-putri Indonesia, isi muda-muda, Sutare Supadi, kemudian juga mengirim namanya Ios Subki, belajar ke Indonesia untuk belajar teknologi nuklir, nuklir engineering. Itu tahun 57, 58, 59. Kemudian tahun 65, kita punya reaktor nuklir pertama di Indonesia itu 65 yang di Bandung. Ya. Lah, tahun 62, Indonesia sudah meluncurkan roket Kartika 1. Artinya apa? Tahun 65 itu semua orang takut sama Indonesia karena punya roket sama punya nuklir. Itu ya, jadi itu adalah kampus saya, Pak. Jadi kembali lagi, di ITB juga saya ngikuti ininya Pak Presiden Soekarno gitu. Di Michigan saya juga napak tilas kampusnya Pak Presiden Soekarno gitu. Saya lulus tahun 81 sebagai master bidang remote sensing, khususnya dalam bidang namanya digital image processing sama multispectral scanners ya itu. Jadi kalau kita tugas akhir saya waktu itu tuh gimana caranya gitu, gimana kalau kita lihat kita pakai pesawat terbang atau pakai satelit itu kalau melihat kalau melihat pasir pantai itu berapa kandungan airnya, berapa ukuran butirnya, itu kita tidak usah turun, kita dari atas.
pakai multispectral scanner. Ya. Ini programnya di Michigan, tapi kami dapat proyeknya dari Kementerian Pertahanan Pentagon. Mereka mau pakai ini, antaranya kalau mau pendaratan pasukan amfibi itu pasirnya kayak apa sih? Gitu. Bisa mendarat apa enggak sih? Bobotnya seperti apa? Gitu. Saya ikut di situ, Pak. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Lah selesai master, saya diundang. Nah ini di sana karena di sana kan ilmuwan ya. Kami mau pulang, tapi entar dulu. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat sedang bikin program ulang-alik, Space Shuttle. Ya, University Iowa, di Iowa City itu, Profesor Hopin itu punya proyek sama NASA, yaitu untuk namanya Shuttle Imaging Radar. Nah, saya usul dia, beliau diterima, dan saya diangkat, oke, silahkan Anda di sini, kita kasih beasiswa, Anda jadikan research assistant saya, ayo kita kerja sama-sama bikin proposal untuk program Shuttle Imaging Radar, yang SIR-A namanya Shuttle Imaging Radar A, SIRE, ya, proyeknya namanya Project OSTA gitu ya, itu proyek OSTA-nya NASA. Nah kami di sana, saya kalau di luar negeri itu kalau ambil doktor selain bikin proposal harus ambil mata pelajaran beberapa lagi. Saya ambil di Michigan, saya ambil itu, akhirnya selesai semua, proposal diterima, tapi pesawat terbangnya pesawat ulang-aliknya nggak terbang-terbang, Pak. Bapak ingat kan ada ini, ada yang meledak. Jadi, waduh, saya gimana nih? Saya agak mundur ini, mundur setahun, mundur 1,5, hampir mundur 2 tahun. Tapi diingatkan oleh semua, don't worry, stay, karena ini you will be the first untuk namanya Shuttle Imaging Radar. Apa itu? Radarnya terbang di atas wilayah, dia menembakkan pakai energi, memantul balik, jadi permukaan bumi yang dilihat tuh nggak ada awannya, Pak, bersih. Jadi profilnya 3 dimensi kelihatan. Dan ini dari ruang angkasa. Bedanya kalau foto udara atau citra satelit, itu kan dia mengambil apa saja yang dari bawah dia tembak, dia potret. Yaitu ada awan yang dia potret gitu. Kalau ini enggak. Radar itu dia tembakkan ke bawah, kemudian pantulannya itu dia rekam lagi. Lah saya masuk di situ, Pak, program itu. Sampai anak saya pertama lahir, saya beri nama Ostiawan itu karena Project Osta gitu. Itu kira-kira demikian. Akhirnya betul terlambat, tapi saya lulus tahun 1987. Dan ramai juga gitu, Pak. Ramai juga, 87. Tadi kembalilah ya, geologi dan sumber daya alam. Remote sensing bisa dipakai untuk macam-macam, Pak. Eksplorasi migas, mineral, kehutanan, pengembangan wilayah dan kota, bencana alam, pertanian. Ini masuk semua nih, Pak, karena bidang ini kan. Begitu saya pulang, mau pulang udah rebutan nih. Perusahaan-perusahaan luar negeri, termasuk perusahaan Kanada, saya nggak usah sebut namanya, waktu itu juga minta, karena dia punya proyek di Kanada, proyek radar di Indonesia. Please join us. Anda dapat kontrak sekian. Pokoknya sangat menggiurkan, Pak. Saya bilang, enggak deh, saya pulang. Saya kembali, itu BPPT sudah berdiri. Nah ini. Jadi waktu saya kembali, saya lapor Pak Habibie, gitu ya. Kebetulan karena beliau itu kan mengirim banyak sarjana-sarjana yang junior ya. Jadi saya juga sering berlapor, Pak, saya ini program saya dengan NASA seperti ini begitu. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia, saya lapor beliau. Bedanya, nah ini bedanya orang lapor cari kerjaan sama bedanya kan. Doktor ahli radar remote sensing lapor sama Menteri Ristek, kepala BPPT kan. Dia nggak nanya, kamu mau ngapa? Dia nggak tanya. Saya nggak tanya, Pak, saya mau kerja sini enggak. Kamu kalau di sini kamu mau ngapain? Gitu. Itu pertemuan saya pertama. Lah, saya memegang konsep yang beliau garap untuk industri pesawat terbang. Apa itu? Yaitu bermula di hilir, berakhir di hulu. Jadi Anda ambil teknologi paling canggih, Anda kembangkan industri di dalam negeri, Anda berikan nilai tambah dalam tahapan alih teknologi tersebut. Saya aplikasikan itu kepada program saya, Pak. Jadi remote sensing yang pertama saya garap adalah aplikasi remote sensing. Proyek-proyek dalam negeri waktu itu ya, ada Land Resources Evaluation and Planning gitu. Salah satu pesertanya Ibu Menteri LHK Bu Siti Nurbaya itu, LREP namanya. Marine Resource Evaluation Planning. Kemudian proyek-proyek transmigrasi, reprot namanya.
program perencanaan, program transmigrasi Indonesia, itu semua untuk perencanaannya menggunakan data remote sensing. Kemudian inventarisasi hutan sagu di Papua, itu sudah saya kerjakan semua, Pak. Jadi kami mengembangkan penggunanya dulu, aplikasinya, usersnya dulu. Setelah itu kita garap, berarti ada terbukalah pasar. Yang kedua kita garap stasiun buminya, satelit. Jadi ada stasiun untuk menerima. Jadi tahap pertama satelitnya kita ambil datanya dari luar negeri, yang kedua kita bikin stasiun bumi sendiri di Indonesia. Yaitu di Parepare kita bangun ya pada tahun 1994-95 begitu. Dan yang terakhir adalah tahapan terakhir, kalau sudah bisa terima satelit sendiri, maka kita membuat satelitnya sendiri. Jadi itu tahapan, itu yang kita garap Pak Bambang ya, dengan tahapan-tahapan ini. Ada yang berhasil, ada yang hampir berhasil, ada yang masih dalam angan-angan. Tapi, saya bilangnya, tahapan inilah yang kami kembangkan sampai sekarang. Jadi kalau Bapak sekarang bertanya, apakah industri remote sensing sudah jadi di Indonesia? Saya akan dengan bangga menjawab, untuk aplikasi sudah jadi, Pak. Sudah jadi untuk aplikasi ya. Nanti saya kasih contoh. Ya. Waktu berjalan, kami kembangkan SDM-nya, laboratoriumnya, kami bekerjasama dengan dulu namanya IPTN ya, sekarang PTDI di Bandung. Di sana ada superkomputer IBM 3090, kita pakai untuk pengolahan citra digital atau image processing. Kita pakai juga seismic processing ini, dan dibuat anak perusahaan dari IPTN, namanya Nusantara System International. Itu jadi berkembanglah industri ini. Yang tadinya mengolah data seismik migas itu di luar negeri, sekarang dalam negeri. Itu berjalan, Pak. Nah, waktu berjalan, terjadilah apa yang dinamakan El Nino. Ya. 97-98, Bapak ingat ya? Ya. Saya sudah deputi di BPPT, Pak. Dan saya sudah profesor tuh, Pak. Cepat sekali. Karena semua karya-karya ilmiah saya di NASA itu dikasih kredit, dihargai di sini, Pak. Ya cepat sekali jadi profesor. Saya jadi profesor 35, Pak. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Profesor riset di BPPT itu usia saya 35 itu, Pak. Jadi kan bukan karena saya jagoan, itu karena semua technical paper-nya yang dari NASA itu dihargai di Indonesia, Pak. Kreditnya itu loh, Pak. Jadi dengan demikian kami dapat. Nah, tahun 97 El Nino terjadi, kebakaran hutan di mana-mana, kemudian kemarau panjang, gagal panen. Wah, semua kita belum pernah menghadapi ini. Nah, pada saat itu menterinya LH-nya adalah Pak Sarwono Kussuatmadja. Ya. Saya deputi BPPT. Sebagai menteri LH, beliau nggak punya power ya, dalam arti kata menggerakkan operasional nggak punya gitu. Nah saya Pak Sarwono, saya operasional, saya deputi BPPT, saya bisa gerakan operasional. Apa itu, Ndro? Untuk pemantauannya saya pakai data satelit. Untuk operasinya saya bisa bikin operasi hujan buatan. Untuk ketiganya, pemboman dari udara, kita bisa hire dari luar negeri. Oke, Ndro, kerjain. Kami kerjakan, Pak. Karena belum pernah ini semua coba-coba, tapi saya dari teknologi kami garap. Jadi yang kalau Bapak sekarang, hotspot di mana? Hotspot itu adalah ilmu 97, Pak. Kan titik panas ditemukan sih, lintang bujur pakai satelit NOAA namanya. Sekarang satelit NOAA yang jenis Aqua sama Terra sekarang ini. Itu mulainya tahun 97, sekarang sudah operasional. Lah kemudian juga terus gimana, Ndro? Kalau masih ada awan, Pak, kita tembak awannya, kita turunkan jadi hujan. Operasi hujan buatan. Setuju, kita kerjakan. Dan yang terakhir, kalau udah nggak ada awan gimana nih? Kebakaran masih ada saja. Berdatanganlah bantuan-bantuan dari luar negeri, antara lain namanya air tractor, itu adalah pesawat pembom air, itu dari Australia. Jadi kalau Pak Bambang sekarang lihat pesawat air tractor dipakai untuk transport BBM 1 harga itu yang ke Papua itu air tractor itu, Pak. Tahun 97-98 kita pakai untuk pemboman air dari udara. Kemudian helikopter kita pasangi Bambi bucket yang dijatuhkan itu, Pak. Jadi dia bawa kantong air gitu dijatuhkan. Kemudian juga
luar negeri datang semua, Pak. Nah, yang menarik, Amerika datang dengan Herculesnya pembawaan air, Australia datang, kemudian Jepang juga datang, Malaysia juga datang, Singapura juga datang. Pada saat itu, ya Pak Bambang, kebetulan Indonesia sedang nggak bagus sama Amerika ya. Karena embargo, kita senjatanya di embargo, betul ya Pak ya? F-16-nya nggak bisa terbang, pesawat F-5-nya Tiger nggak bisa terbang, semuanya karena nggak ada spare part-nya. Jadi waktu Amerika tahun 97 kita udah mulai krisis, minta tolong mau nolong Indonesia, ya tentunya pemerintah, Bapak Presiden Soeharto bilangnya nggak usah deh. Nah terus Pak Habibie bilang gini aja deh, datang tapi yang mimpin komandannya sipil aja, nggak usah tentara gitu. Jadi apa yang terjadi Pak? Saya tahun 97, 98 itu menjadi komandan Satgas. Pengeboman air dari udara, mengendalikan dan operasi hujan buatan, mengendalikan 27 kapal terbang dari 5 negara. Saya sampai apal tuh Pak. Australia, Amerika, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia. 6 negara. Angkatan udara 6 negara ya di bawah saya Pak. Pak Mabes ABRI waktu itu mengirim yang namanya Mayor Jenderal Agus Wijoyo itu sebagai counterpart saya, ini masih ada orangnya kan ya. Karena kan saya nggak bisa mimpin seperti ini, tapi belum pernah Pak. Tapi karena saya diperintahkan, ya saya laksanakan. Alhamdulillah kita berhasil. Dan kalau Bapak tahu, itu sekitar 5 juta hektar Pak yang terbakar Indonesia pada tahun 97, 98. Ada yang bilang 5 juta, ada yang bilang 8 juta. Ya udahlah antara 5 juta sampai 8 juta hektar. Ya, jelas ya Pak ya. Jadi saya menguasai bidang ini sudah untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Reformasi terjadi, Presiden Gus Dur membentuk yang namanya Kementerian Eksplorasi Laut. Nah, gitu kan ya. Betul kan? Sebelum Kementerian Kelautan Perikanan. Yang jadi menterinya pertama Pak Sarwono Kuswoatmadja. Ya sudah pasti dia kalau beliau tahu kinerja saya dengan teknologi seperti ini, ya Ndro, lu pegang dirjen di situ. Nah, suruh saya jadi dirjen Pak. Dirjen yang tanpa meja, tanpa kantor, tanpa staf, tanpa segala kan, namanya juga baru. Dirjen Eksplorasi Laut. Itu jadi itulah yang kita gunakan teknologi untuk apa? Untuk pengembangan kelautan dan perikanan Indonesia. Lah yang menarik juga nih Pak, kenapa gitu? Kamu jadi dirjen di sana. Nah, Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin Ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Jadi yang pertama saya lakukan apa? Pak, Bapak tahu, kita bisa cari ikan pakai satelit. Wah, gitu kan? Loh, kamu bisa. Itu kerjaan saya, Pak. Yang dicari ikannya? Enggak. Yang dicari beda temperatur, sebaran klorofilnya, harus arah dan kecepatan arus laut. Itu kita bisa hitung. Dari sana kita bisa prediksi, karena ikan itu makan, ikan besar makan ikan kecil makan klorofil, yang ngumpulnya di situ. Lu kerjain. Gua kerjain, Pak. Saya kerjakan. Oke, kita coba. Ini para ahli-ahli kita coba. Oke, kita coba di Jawa Tengah. Kita kirim ke Jepara. Kita bawa itu. Dari satelit kita tes, kita bawa laptop. Bayangkan tahun 2000 itu bawa laptop. Kita ajak ke pelabuhan perikanan. Kita lihat. Bapak-bapak tahu nangkap hari ini nangkap ikannya kemana? Itu kan saya tanya kan? Ya tergantung Pak. Malah ada yang Pak tergantung ini Pak. Tergantung istri saya, Pak. Kalau istri saya tidur menghadap ke barat, ya saya mengarahnya ke barat. Oh gitu. Kalau istri saya menghadap ke timur, ya mengarahnya ke timur. Nah kalau istri Anda terlentang, ya saya nggak melayar, Pak. Gitulah. Kira-kira seperti itu yang terjadi waktu itu. Lah, terus kita beritahu, oke, saya punya data. Bapak-bapak mau nggak coba mengarah ke lintang sekian, bujur sekian pada jarak tempuh 1 malam. Di situ Anda lempar jaring. Wah, masa Pak, yang bener aja gitu. Nggak percaya kan? Silahkan Pak. Apa yang terjadi Pak waktu itu? Ini saya coba di Tegal, coba di Jepara, kita coba. Mereka belum sampai sehari udah balik. Karena kapalnya udah penuh. Kita bisa pulang ke Jakarta, dikasih oleh-oleh ikan tangkapan mereka Pak. Lalu mereka langsung, bahasa Jawanya, tuman ya, bahasa tuman. Ingin lagi. Langsung Pak, koperasi Bapak bisa nggak?
koperasi Bapak itu beli mesin fax. Mesin fax, Pak, zaman itu kan belum ada. Jadi nanti data dari Jakarta kita fax ke Bapak sebelum Bapak ini berangkat, lihat mesin faxnya, kita beritahu arahnya kemana. Nah, Pak Bambang, apa yang kita laksanakan tahun 2000 itu sekarang kalau Bapak lihat websitenya Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah permanen. Jadi ada online, Bapak bisa pencet ikan di sini di mana, gitu sudah ada. Jadi lagi remote sensing lagi, tapi untuk kelautan perikanan. Terus tambah lagi juga untuk nangkap illegal fishing segala, Pak, kita garap ke sana. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, ayo bangsa. Waktu berjalan, nah, saya dari bikin awal KKP sampai 2008. Nah, 2008 dunia kita ingin menampilkan ke dunia bahwasanya Indonesia itu adalah kuncinya kelautan dunia, begitu Pak. Ya kan? Itu persepsinya. Waktu itu Bapak tahu MDG ya, Millennial Development Goals. Di MDG yang 8 goals belum ada masalah kelautan, marine and maritime belum ada. Nah kita yang punya konsep lah ya, maksudnya yang kebijakan ya pimpinan tentunya, tapi Pak kita harus pasang. Maksudnya apa gitu? Kebetulan saya punya mitra yang namanya Gubernur Sarundayang, Gubernur Sulawesi Utara Sarundayang. Beliau idenya almarhum ya, baru meninggal ya. Beliau punya cita-cita ingin mengangkat Manado sebagai pusat bahari, gitu ya. Saya langsung Pak Sarundayang 2006 ini, gimana kalau kita bikin World Ocean Conference, konferensi kelautan dunia di Manado, kemudian digarap juga dengan summitnya, KTT-nya adalah KTT Terumbu Karang di sana. Itu ide beliau mengembangkan wilayah, ide saya untuk mengangkat laut ke dunia. Beliau setuju. Kita jualan, Pak. Kita keliling-keliling. Kita keliling-keliling ke kementerian, gitu, ke Menko, gitu. Ya, semua juga ya idenya bagus, tapi kalau mau dilaksanakan di Manado yang benar aja, lu mau undang presiden, gimana presiden ke Manado? Zaman itu, Pak, 28, 29 itu belum pernah ada presiden luar negeri yang berkunjung ke Indonesia kecuali Jakarta dan Bali dan Jogja. Nggak ada. Mau berani-berani di Manado, mereka akan mikirnya macam-macam. Saya bilang, kita harus laksanakan. Satu-satunya level pimpinan yang mau menerima ini adalah Pak Menko Kesra, yang namanya Pak Abu Rizal Bakri. Beliau bilang, ini is good idea, you do it. Dia kerjakan. Menteri Kelautannya Pak Freddy Numberi, saya sebagai Kepala Badan Riset Kelautan Perikanan diangkat sebagai sekretarisnya. Dari Panitia Nasional ini, Kepresnya Pak SBY ini. Laksanakan. Gitu. Jadi Pak Freddy, beliau itu dikoordinir oleh Menko Perekonomian, ya. Tapi untuk ide reportnya ke Pak Ical. Jadi saya bantu Pak Ical juga di situ kan. Pak Ical, saya kenal Pak Ical itu waktu di Persatuan Insinyur Indonesia tahun 90. Jadi beliau adalah ketua umum PII, saya ketua departemen Iptek PII. Jadi kita udah saling kenal gitu. Dari ITB juga, Pak ya? ITB Teknik Elektro beliau. ini mafia ITB ya, kira-kira begitu. Nah, mereka Pak Ical, pada suatu hari Pak Ical tanya, "Ndro, kamu saya Menko aja deh di sini." Dulu, gue lagi ngurusin ini loh, World Ocean Conference loh. Gimana tuh? Nggak apa-apa, ntar gue bilang sama Pak Freddy. Aku tuh sekretaris panitia nasional World Ocean Conference. Itu kan Kepres, Pak. Itu Kepres, Pak. Nggak apa-apa, nanti Kepresnya diganti. Gitu aja kan, beliau kan gampang aja gitu. Oh gitu. Ya tanya Pak Freddy deh. Oke, aku urusan saya bilang Pak Freddy, kamu gabung. Kalau kamu pegang Sesmenko, ini bakal sukses World Ocean Conference ini. Lucu kan, Pak Freddy khusus untuk report masalah World Ocean Conference, Freddy Numberi, reportnya ke Menko Kesra. Saya menteri kan yang bicara ya, yang kerjakan ses ya, sekretaris lah yang kerja, bukan para pimpinan itu. Kami kerjakan, sukses Pak, dan suksesnya jadi 4 malahan. World Ocean Conference, kemudian Coral Triangle Initiative, kemudian
Yang ketiga adalah Seilbunaken, pernah dengar ya, Seilbunaken. Yang keempat adalah kalau Guinness World Record untuk selam. Hampir 3.000 orang, 2.800 penyelam di sana. Itulah 4 yang sangat sukses pada tahun 2009. Jadi melejit. Jadi Manado melejit menjadi the coral capital of the world. Nah, hasil WOC ini namanya Manado Ocean Declaration. Itulah yang dibawa, diperjuangkan ke PBB sehingga pada tahun 2015 menjadi Sustainable Development Goals (SDG) 2015 sampai 2030, yang kemudian salah satu dari goal itu, yaitu goal nomor 14, itu adalah masalah ocean, marine and marine resources. Jadi laut, kelautan dan sumber daya kelautan itu adalah hasil perasan, salah satunya adalah Manado Ocean Declaration. Kita ketahui dalam menyusun SDG 2015 itu Pak SBY menjadi salah satu eminent person ya, pernah dengar ya. Beliau ditunjuk oleh Sekjen PBB sebelum ini namanya Ban Ki-moon, ditunjuk sebagai salah satu eminent person untuk menyiapkan draft SDG ini. SDG ini diresmikan pada tahun 2015, presidennya ada Bapak Presiden Joko Widodo. Itu tracks, jadi itu sukses. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, dari tahun 2009 Pak, 2008 kami sudah bicara dengan Pak Freddy Numberi, Pak, boleh nggak orang Indonesia tuh megang badan dunia? Gila lagi tuh Pak. Apa Ndro? Beliau mantan duta besar kita di Roma. Ini saya bicara ini karena beliau masih ada semua, nggak apa-apa, silakan dikoreksi kan ya. Kenapa Ndro? Pak, kalau saya pegang Dirjen FAO gimana? Nekat aja saya bilang 2008, 2009. Bisa juga. Gini Ndro, kamu ikut saya. Kamu ke Roma nanti waktu sidang perikanan tahunannya para menteri, kamu ikut. Saya mau perkenalkan kamu sama semua teman saya di sana. Jadi saya tahun 2009 itu diajak Pak Freddy Numberi ke Roma, diperkenalkan dengan ya tokoh-tokoh, Indonesia mau maju loh, ini calonnya. Di saya udah mau dicalonkan Pak. Pak Ical juga bilang you go gitu. Nah, saya udah mantap itu. Begitu Pak Agung Laksono mengganti Pak Abu Rizal Bakri, ya saya lapor sama Pak Agung, saya udah diproyeksikan untuk megang Dirjen FAO, megang Badan Dunia Pak, 193 negara, membawai 10.000 staf dari 190 negara. Gimana Pak Agung? Pak Hendro saya kira bisa Pak Hendro, ayo saya yang jadi ketua delegasinya. Beliau Pak yang fight. Jadi kita berjuang masuk dari sekian kandidat tinggal 6, nah itu tinggal 6 nih. Dari 6 tinggal 3 itu Pak, tinggal 3 Pak. Brasil, Spanyol, Indonesia. Disitulah kemudian Pak Agung, kan, beliau saya kira ahli politik daripada saya gitu kan. Bro, mendingan karena suara kami itu sekarang diperebutkan oleh 2 itu, Brasil atau Spanyol. Kita lapor ke Jakarta, sama Brasil aja lah kita join. Akhirnya Indonesia bilang, saya minta kelompok G77 break. Saya ketemu, saya sampaikan terima kasih atas pencalonan kalian. Saya ingin suara saya diserahkan kepada Brasil. Karena kita berpikir Indonesia masih dengan Brasil untuk masalah sapi, Pak ya, betul kan? Kita pertahanan juga ya, beli rudal, beli pesawat terbang Super Tucano dari Brasil waktu itu kan ya. Oke, jadi begitu selesai, saya minta suara kalian semua, suara saya yang untuk saya pindahkan ke Brasil. Akhirnya Brasil menang, tapi saya sudah buat deal. Kalau Anda jadi dirjen, saya masuk kabinetnya. Betul. Begitu Brasil menang, hanya beda 4 suara, Pak. 4 negara bedanya. Karena Spanyol juga, kalau suara saya ke Spanyol, Spanyol menang. Gitu. Kalau suara saya ke Brasil, ya Brasil yang menang. Kira-kira gitulah. Begitu Brasil menang, kita deal. Indro, nanti begitu kabinet saya bentuk, kabinetnya Graciano da Silva, dirjen, kamu masuk kabinet. Benar. Begitu dia terbentuk kabinetnya, dia telepon saya, Indro, gabung ya, dikasih pilihan, mau yang ini. Nggak ini aja nih, Direktur Kelautan, Direktur Perikanan dan Aquaculture, karena sudah saya tahu banget. Gitu.
Akhirnya saya masuk di situ, Pak. Jadi saya menjadi direktur, memimpin semuanya dokter, Pak. Ya, kira-kira ya 150 staf gitu ya. Dari 27 negara di bawah saya gitu. Kantor saya di Roma. Paspor saya diplomatik merah PBB begitu, Pak, yang bisa masuk kemana aja tanpa visa gitu. Ya. Di sana gitu ya. Dan salah satu yang saya angkat mungkin karena dari contoh dari Indonesia yaitu yang namanya Blue Economy. Pernah dengar ya? Blue Economy itu adalah yang dipaparkan Pak SBY waktu di Rio +20 meeting tahun 2012. Itu kita perjuangkan. Jadi saya ngangkat masalah Blue Economy bahwa saya sekarang ekonomi menuju ke laut yang menjadinya nantinya SDG Goal 14. Nah, begitu ada pergantian pemerintahan pada tahun 2014 bulan Oktober tanggal 18 saya ditelepon sama Pak SBY minta untuk pulang. Ditelepon sama Pak Joko Widodo. Beliau jadi presiden minta pulang. Saya pikir tadinya saya akan memegang Kementerian Kelautan Perikanan. Enggak. Nasib saya selalu harus bikin yang baru. Jadi kembali saya pulang jadi Menko Maritim yang pertama, Pak, itu ya. Tanpa kantor, tanpa staf, tanpa segala macam lagi. Diulang lagi waktu di BPPT ya gitu. Tanpa staf, tanpa kantor. Waktu di kelautan juga gitu, tanpa staf, tanpa kantor. Di sini ya gitu, sama juga. 0. Jadi waktu kami dilantik, semuanya pulang sudah ada supir, udah ada ajudan, segala macam. Saya masih bingung kantor kemana nih. Yang saya datangi ya Pak Habibie. Beliau adalah presiden kita ketiga, dan beliau itu punya kantor di Jalan Tamrin 8 itu, Pak. Yang di depan itu. Begitu saya dilantik, saya telepon Pak Habibie, di mana? Oh, beliau di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saya sudah acara pelantikan Pak Jokowi tanggal 20 Oktober tahun 2014, beliau masuk rumah sakit, Pak. Ya. Saya datang ke rumah sakit beliau, saya laporkan, Pak, dia senang sekali karena saya kadernya beliau, terus terang aja. Ya, saya menjadi seperti ini karena Pak Habibie dalam ipteknya dunia ya. Langsung saya boleh ini, Pak. Boleh pakai kantornya Bapak, gitu kan? Nah, gimana saya mau nggak punya kantor? Jadi kantornya Pak Habibie lantai 3 gedung 1 BPPT yang sekarang dipakai oleh Pak Panjaitan, Pak Luhut, itu adalah kantornya Pak Habibie, kantor saya pertama. Beliau senang sekali, kemudian beliau berikan dan malah beliau memberikan arahan, "Bro, begini ya, industri maritim seperti apa?" Pak, terima kasih Pak, saya punya konsultan mantan presiden gitu kan ya. Jadilah kami membantu Pak Jokowi dari awalnya ini, alhamdulillah ini berjalan. Nah, 2015 saya selesai, apa yang terjadi? Jadi sebelum saya selesai di kabinet, saya paparan mengenai El Nino 2015. Saya lapor El Nino 2015, lapor di kabinet, hati-hati, Agustus, September, Oktober 2015. Setelah saya paparan, ini yang dipikirkan tentunya kalau sebagai Bapak Presiden, Pak Yusuf Kala waktu Wapres kan, ini kita harus impor beras apa enggak? Kalau nggak ada beras bisa kacau nih kan Republik ini kan. Tapi juga saya kira di luar juga para pemasok beras juga siap-siap juga nih mau memasuk ke Indonesia, kira-kira demikian. Untuk saya enggak, ini kebakaran hutan bakal kejadian lagi nih. Karena El Nino-nya trennya seperti ini. Akhirnya itulah dilaksanakan betul apa yang saya sampaikan. Saya sempat waktu itu diajak Pak Jokowi ke Luwu ya. Habis sidang kabinet kami ke Luwu, terus Pak Jokowi pas sampai Luwu hujan. Pak Menko katanya El Nino, tapi kok masih hujan ya? Udah tanya gitu. Belum Pak, ini Pak, Agustus September ya. Saya meyakinkan itu. Benar. Agustus September, saya kira Pak Bambang ingat ya. Bencananya besar sekali sampai Bapak Presiden sedang bertemu Obama di White House ya, ingat ya. Langsung buru-buru pulang karena Sumatera Kalimantan membara gitu. Lah saya gitu, karena saya sudah tidak di kabinet, tentunya tadi orang-orang tadi para industrialis kehutanan, pengusaha datang, Pak, ini harus bagaimana, Pak? Kami nggak tahu, Bapak bisa bantu kami untuk supaya tidak ada kebakaran hutan dari sektor non government. Nah, ini kan bidang saya lagi. Oke, gini caranya ya. 1, monitoring. 2, pakai satelit. 3, pantau. 3, pemboman air dari udara. Yang keempat, operasi hujan buatan. Anda sanggup enggak? Siap, Pak. Sanggup. Kita kerjakan. Saya dari private sector. Jadi, please spenders. Jadi, apa yang saya laksanakan selama ini selalu konsisten, Pak Bambang. Sumber daya alam. Enggak yang lain-lain. Enggak yang lain-lain. Begitu selesai, 2000. Terus gimana jaminannya? 2016 kalau kita seperti ini, enggak ada masalah. Rasanya plus daerah juga melaksanakan ya. Alhamdulillah Pak, lancar. 2016 drop. Itu 2,6 juta hektar Pak, tahun 2015 itu kebakarannya. Nah, ini 2016 drop, walaupun orang bilang, Pak Endo ini kan La Nina.
kemarau basah. Oke, tapi ini sistemnya udah terbentuk nih. Ada pengawal di daerah, ada operasi hujan buatan, ada hotspot monitoring kan pemantauan pakai satelit itu, ada waterbombing, helikopter siap, itu berjalan, Pak. Itulah yang akhirnya pada 2016 setelah sukses, orang minta saya, Pak Edo mau jadi lurahnya APHI. Itulah Pak berjalan. Oke, nah begitu jadi lurah APHI, Pak. Bapak tahu, tadi Bapak pertanyaannya udah jelas, Pak. Capnya kan selalu capnya itu adalah Anda itu adalah illegal logging, betul ya Pak ya? Iya, iya. 2, Anda tuh bakar-bakar hutan, gitu ya. 3, Anda itu deforestasi, gitu kan Pak itu. 4, Anda tuh tidak berkelanjutan. Itu adalah citra yang ditampilkan ke kami setelah saya masuk. Nah, untungnya atau lucunya ya, saya menguasai teknologi dan saya datang dari operasi pemadam kebakaran hutan, Pak. Jadi itu dari sektor itu yang saya garap duluan. Apa masalahnya? Illegal logging. Oke. Semuanya harus digital. Semuanya harus barcode. Semuanya harus certified. SVLK, Flag TVPE. Flag TVPE itu internasional. Pokoknya yang dikirim itu barang produk kita itu semuanya harus legal karena pasar dunia maunya yang legal. Itu jalan, Pak. Yang kedua, Pak, ini kami mengikuti program pemerintah, Pak. Pemerintah juga kita laksanakan. Kalau kedua, kebakaran hutan, gimana caranya? Kita dukung pemerintah. Nah, pemerintah udah mulai tahu kan, Pak, hotspot, Bapak udah tahu. Sekarang sekian hotspot gitu. Sekarang operasi TMC, teknologi modifikasi cuaca gitu kan. Sekarang udah tahu semua perusahaan-perusahaan sekarang sewa helikopter dan sewa pesawat kan untuk waterbombing kan. Jadi kalau ada kebakaran sedikit aja helikopternya udah bawa Bambi bucket itu kan. Itu semua itu teknologi tahun 97, Pak. Alhamdulillah sekarang operasional. Yang ketiga juga masalah deforestasi. Ayo kita lihat. Satelit bisa melihat ini, Pak, setiap sequence. Jadi dengan mudah Bapak melihat sekarang. Indonesia deforestasi besar apa kecil. Itu kita pakai. Don't worry, itu sudah. Nah, apa yang terjadi dari semua itu? Kami punya mitra yang sangat bagus. Mitra kami adalah Ibu Siti Nurbaya, ya, Menteri LHK. Luar biasa, kita kompak. 5 tahun ini kejadian Bapak lihat semua. Jadi bukan saya yang cipta ya Pak ya. Ekspornya naik, kebakaran hutannya turun, sampai akhirnya Pak Jokowi dihargai oleh G20 dan oleh COP26 kemarin gitu. Nah, masalah deforestasi, suka apa tidak suka, Indonesia mendapat penghargaan luar negeri Pak. Dari Climate Fund, juga dari Norway gitu ya. Saya nggak biar aja orang luar yang menilai ini semua. Itu yang terjadi Pak. Dan alhamdulillah saya sampaikan di tengah COVID ini ekspor kita dari hulu ke hilir, ya catatan kami kalau kemarin waktu COVID itu kita masih bertahan tahun 2020 $11 miliar. Tahun ini alhamdulillah bisa $14,4 miliar. Jadi trennya naik. Dengan segala kendala, masalah deforestasi, masalah kebakaran hutan, itu masalah illegal logging, itu perlahan sudah bisa kendalikan. Sudah sempurna? Belum, Pak. Tapi trennya itu adalah ke sana. Yang saya sangat happy gitu ya. 30 tahun kami bekerja untuk remote sensing, tadi Pak. Alhamdulillah sekarang masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja udah ada pasal untuk pengukuhan hutan bisa menggunakan data satelit dan sistem informasi geografis. Udah masuk undang-undang, Pak. Jadi satelit, jadi ini progres ya. Jadi tadinya kan semua dari teknologi sendiri. Saya itu selesai Pak. Sampai situ Pak Bambang. Silakan kalau ada pertanyaan. Luar biasa. Jadi jawaban Bapak ini sudah hampir menyeluruh. Tapi saya hanya ingin memperjelas beberapa hal saja. Silakan. Jadi kalau melihat latar belakang dan apa saja yang Bapak lakukan, ya Bapak pantaslah dengan keahliannya dan profesionalitasnya menjadi pimpinan APHI. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah Bapak punya perusahaan, itu kan pengusaha, asosiasi pengusaha. Apakah Bapak juga pengusaha hutan juga gitu maksudnya? Ya tentunya saya diminta jadi komisaris tentu ya. Udah pasti dong itu ya. Ya ada lah. Kali kalau saya ya dong, kalau nggak mungkin kalau saya nggak diminta jadi komisaris nggak mungkin dong Pak. Jadi pengusaha itu aja. Nggak pasti dong. Iya kan. Dan itu pun baru dimulai tahun 2015 kemarin. Jadi kalau Bapak tanya sama saya seperti apa itu, ya boleh tanya saya masalah kehutanan sesudah 2016 gitu ya Pak ya. Iya. Karena kan sebelumnya saya nggak di sana Pak, kan saya di pemerintahan nggak boleh lah di sana itu.
Kemudian yang kritik yang sangat besar saya kira itu adalah kerusakan hutan. Oke. Sekarang produktivitasnya menurun. Kayu-kayu itu bahkan ada indikasi pabrik plywood itu mulai tutup. Nah, itu seperti apa nanti ke depan ini, Pak, pengelolaan hutan ini? Oke, tadi Bapak bicara produktivitas ya. Ya. Ya, nah, hutan itu ada dua. Gini, pertama, ya. Dari 120 juta hektar hutan Indonesia itu ya, yang dimanfaatkan itu adalah 90 juta hektar, ya Pak ya. Yang untuk para dilaksanakan oleh pemegang konsesi itu 30 juta hektar, supaya tahu angkanya. Nah, dari 30 juta hektar itu, yang 20% itu bisa dipakai untuk agroforestry, ya, untuk gitu. Yang 10% harus dikonservasi. Nah, jadi kalau sekarang Bapak tanya, anggota APHI tidak semua pemegang konsesi jadi anggota APHI. Nggak semua, Pak. Ya. Tapi anggota APHI harus mengikuti aturan. Karena dia diberi izin untuk mengelola tadi bagian dari yang 30 juta hektar. Ya. Dan itu dipantau. Nah, tadi pertanyaan, apakah menurun? Nah, entar dulu kita lihat. Ada dua jenis hutan. Ya. Satu hutan alam, ya, betul. Dua hutan tanaman. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau Bapak bicara plywood itu hutan alam. Ya. Tapi di dunia sekarang sudah juga hutan tanaman. Gitu. Nah, jadi kalau ada permasalahan yang Bapak sampaikan, pasti permasalahan itu adalah permasalahan banyak itu di hutan alam. Illegal logging banyak di hutan alam. Nah, tren di dunia hutan itu nanti bergerak ke hutan tanaman. Ya. Betul kan? Ya. Jadi reforestasi, ya, menekan deforestasi dan mengangkat deforestasi. Jadi itu di sana. Nah, terus apakah turun? Kita lihat lagi data ya. Saya mohon maaf datanya saya sudah update nih. Kira-kira hutan alam kita production-nya itu antara 5 sampai 6 juta meter kubik. Tahun ini 2021 6 juta, tahun kemarin 5 juta hutan alam. Sedangkan hutan tanamannya itu 48 sampai 49 juta meter kubik. Ya, hutan tanaman. Artinya apa? Totalnya kan 53 juta meter kubik, itu sebagian besar sekarang sudah dari hutan tanaman. Ya Pak ya. Kalau Bapak tanya hutan tanaman maksudnya apa? Ya pasti orang itu nanam, melihara, manen. Nanam, melihara, manen. Jadi dia sustain. Lah, yang hutan alam, jadi kalau tadi Bapak tanya, menurun. Yang mana nih? Hutan alam memang menurunnya tuh ya kalau dibanding tahun 80 ya menurun, tahun 80-an, 90-an itu 9 juta, 10 juta meter kubik per tahun. Sekarang 5-6 juta. Menurun kan? Tapi hutan alamnya naik. Karena kita mulai sekarang sustain. Nah, di dunia semua itu adalah pasti hutan alam, hutan tanaman. Dan kita diberi berkah yang maha kuasa, bahwasanya ada sinar matahari kita bisa nanam cepat. Jadi kalau bawa ini untuk pulp and paper segala macam, akasia segala kan 5 tahun panen. Kalau Bapak seperti itu di Kanada sana 25 tahun, Pak. Kalau Bapak itu di Eropa sana 40 tahun gitu. Ini yang kita garap. Plywood gimana? Bapak tanya, plywood gimana? Plywood kita, Pak, ini saya sampaikan, teknologinya adalah tahun 80, Pak. Iya, betul. Ya, glue-nya itu tahun 80. Tidak pernah ada pengembangan lebih sesudah itu. Ya. Kita mengandalkan high quality product, yang maksudnya itu high quality adalah dari hutan alam yang kayu mahal-mahal itu, Pak, dijadikan plywood. Tapi dunia sekarang, dengan teknologi yang maju seperti ini, Pak, dengan glue-nya, lemnya, pressure yang bagus ini, dia menggunakan hutan tanaman, Pak, sekarang. Ya. Oleh karena itu, hutan alam plywood kita akan bersaing. Hanya sekarang masih tinggi, tadi ekspor kita masih mendekati $3 miliar ya tahun lalu. Itu karena orang mau yang high quality. Tapi kalau hutan tanaman juga mendekati high quality, itu ya hampir sama gitu ya. Maksud saya apa maksud saya? Kembali lagi, untuk meningkatkan daya saing kita harus menerapkan IPTEK. Ya, jadi ini. Nah, tadi pengawasan diperketat, Pak. Jadi kalau ada merusak hutan segala macam itu, saya kira Kementerian LHK yang bertanggung jawab tuh, Pak. Kan dia ngasih izin, cabut aja izinnya kalau ada masalah. Karena sekarang udah pakai satu tadi, Pak, udah pakai satu dan segala macam itu. Dari saya itu, Pak Bambang. Ya, saya mau tanya sedikit, Pak. Jadi tidak semua pemegang APH menjadi anggota APHI. Tidak semua. Seberapa
banyak Pak? Itu berapa persen itu? Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Kalau saya hitung-hitung ya, kira-kira dari 540 gitu ya, itu kira-kira yang jadi anggota sekitar 450 Pak. Artinya kalau jadi anggota kan apa Pak ya? Ada ikatan-ikatan bisa. Iya. Jadi kalau jadi anggota sebenarnya karena ini kan tidak mandatori itu Pak. Ya. Ya. Tapi kalau kami kan kami mewakili mereka dan enak kan nanti mencari solusi apa yang paling baik gitu ya, programnya apa yang cocok karena kan kami mediasi Pak, bukan ini Pak. Nah, sekarang kan ada juga apakah itu memang kebutuhannya begitu atau mungkin arahan pemerintah supaya tidak hanya tergantung pada kayu, ada apa Pak? Usaha atau komoditas-komoditas lain dari hutan yang bisa dikembangkan. Multi usaha ya. Multi usaha ya. Nah, inilah yang kami garap sejak 5 tahun yang lalu Pak. Ya. Dan inilah yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Itulah yang mengapa jadi mereka minta saya suruh 5 tahun lagi Pak. Ini masalahnya karena 5 tahun ini kan. Jadi sekarang ini multi usaha segini Pak, ini menarik. Kalau kita tetap kayunya tuh harus bernilai tambah. Ya. Itu satu Pak. Jadi kayunya harus jadi furniture, kayunya harus jadi pulp and paper, kayunya harus jadi kayu pertukangan, ya. Kayunya harus jadi kayu jadi energi biomasa. PLN memutuskan sekarang itu setahun itu dibutuhkan 4,1 juta meter kubik wood chip ya, chips kayu, serpih kayu itu untuk campuran batu bara. Karena batu bara harus dikurangi kan, pelan-pelan ditambah ini. Itu satu. Yang kedua sekarang yang menarik lagi Pak, masalah carbon trading, carbon credit. Sekarang karena climate change, kalau Bapak sekarang itu memelihara hutan, tidak menambah hutan, tidak memotong hutan, Bapak malah bisa dapat duit. Nah, ini baru nih Pak. Jadi sekarang ini orang berlomba-lomba untuk memelihara hutan, berlomba-lomba memperbaiki manajemen kehutanan, nanti kemudian dihitung luasnya berapa, dihitung tegakannya berapa, dihitung serapan karbonnya berapa, kemudian diverifikasi serapan karbonnya itu, nah dapat sertifikat itulah kemudian dia bisa jual, trading. Dengan keluarnya Perpres nomor 98 tahun 2021 kemarin, ya, masalah nilai ekonomi karbon, sekarang kita sudah bisa carbon trading, trading karbon, tapi domestik dulu, karena ada obligasi-obligasi yang namanya NDC ya, National kontribusi Indonesia kepada dunia, yang kita teken Perjanjian Paris 2015. Jadi lucu Pak. Jadi sekarang ini kalau Bapak melestarikan hutan, Bapak malah dapat duit. Pak Indroyono, ini saya sayang sekali waktunya. Sebenarnya diskusi dengan Bapak menarik sekali. Tapi saya kembali lagi ke ITB. Ini kan ada fenomena unik ini. Jadi lulusan-lulusan ITB ini kan berada di mana-mana, bahkan kadang-kadang jauh dari bidang yang ditekuni ketika. Kalau Bapak masih urut terus ya, banyak yang di luar bidang yang ditekuni ketika kuliah. Nah ini sebenarnya tadi saya sudah menangkap sedikit, yaitu ketika mereka diberi pelajaran bersama-sama pada waktu awal, ada kurikulum ekstra, jadi pembekalannya itu tidak hanya pembekalan ilmu, tapi juga mungkin karakter dan sebagainya. Nah itu kalau menurut Bapak seperti apa? Ada dua. Yeah. Anak ITB itu percaya diri, tapi kalau percaya dirinya kebablasan jadi arogan, ya kira-kira gitu. Yeah. Ya itu pertama. Nah, kenapa dia percaya diri, Pak? Ya karena pertama itu kan mereka tahu lah gitu. Ya. Presiden RI pertama juga dari lulusan ITB gitu tuh. Jadi mereka merasa ingin jadi presiden, mau jadi Soekarno kecil gitu Pak. Itu ada perasaan dari awal gitu ya. Jadi yang terbaik untuk bangsa, cinta tanah air itu pasti tertanam di anak-anak ITB. Zaman saya Pak, saya nggak tahu yang sekarang ya. Itu pertama. Apalagi zaman kami Pak itu kalau tahun 73, 74 itu kalau kita disambut di kampus itu tulisannya kan
selamat datang putra-putri terbaik Indonesia. Oh, itu tuh. Jadi kalau bahasa Jawa itu mokok gitu loh Pak, ya semangat gitu. Itu ya, saya kira. Dikutang gitu Pak kalau. Dikutang. Nah, tapi kalau permasalahannya nantinya itu kadang-kadang dia terlalu percaya diri menjadi arogan, ya, bisa menjadi sombong. Jadi harus percaya diri tapi juga rendah hati. Saya kira itu. Oleh karena itu, makanya orang bilang ini kalau di ITB satu organisasi apa satu perusahaan ITB semua masih susah, semua jadi chief, nggak ada yang mau jadi Indian gitu, kira-kira demikian. Tapi itu yang dibawa, Pak, itu yang dibawa. Nah, kita semakin tua sekarang, kita semakin sadar bahwa memang banyak yang harus kita kontribusikan. Orangnya bidangnya di mana-mana, Pak. Saya kira memang betul itu, Pak. Nah, kemudian apa Pak yang bisa disarankan gitu ya, baik kepada alma mater ITB maupun kepada mahasiswa dan para alumni baru yang mau merintis karir ini, apa yang mereka harus siapkan menghadapi tantangan saat ini? Kalau saya ini tadi Pak Bambang lihat ya, kita memulai dengan gini, insinyur itu mulainya selalu mikro Pak. Nah ini yang saya pengalaman saya. Seorang insinyur selalu mengembangkan mikro. Apakah dia? Nah, mikro itu kaitannya dengan usaha, kaitannya dengan pengembangan industri, pasti. Jadi kalau insinyur itu udah langsung bicara makro, itu biasanya nggak kuat dia, Pak. Karena dia nggak punya basis yang pijakan yang kuat. Jadi kalau kita mau start dengan insinyur, kita kerja yang mikro, kita kerja industri, kita kerja microeconomy. Itu yang pertama. Dari situ kita akan menjalin confident. Mungkin saya nggak punya PD seperti ini Pak. Kalau saya udah pulang nggak bikin lab remote sensing, bikin industri remote sensing dari bawah dan dites di kebakaran hutan segala macam itu Pak. Nggak mungkin. Kalau kita hanya mengawang-awang, di awang-awang nggak mungkin. Jadi kita kalau upayakan itu karena kita insinyur ya, kalau kamu insinyur sipil ya coba konstruksi. Laksanakanlah, mau bikin jembatan, mau bikin bendungan, bagian dari proyek listrik, pembangkit listrik, laksanakan itu. Nanti kita naik ke atas, kita lihat kepada masuk ke sistem manajemennya gitu ya. Kemudian nanti kita garap ke depannya, kita mau kemana. Memang ini sudah berubah Pak dengan adanya 4.0 segala macam. Tapi apalagi sekarang ada kampus Merdeka segala macam, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, jelas ya. Tapi tetap Anda itu harus punya pijakan kaki yang kuat. Kasih contoh lah Pak Bambang. Kalau Bapak bicara 4.0 kan Anda bicara digital, industri digital kan ya. Tapi industri digital itu tetap aja perlu, dasarnya apa sih? Industri digital mobil. Berarti kan mekanikanya masuk. Industri digital telekomunikasi. Berarti kan elektronikanya masuk gitu loh. Bukan industri digitalnya. Jadi please, kalau sebagai seorang insinyur, start dari yang microeconomy. Start dengan industri. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali dengan Profesor Dr. Insinyur Dwi Suryo Indroyono Susilo MSc. Ya. Memang jabatan terakhirnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, tapi latar belakang dan pengalamannya luar biasa, yang memang bisa digunakan untuk penginderaan jarak jauh, untuk menanggulangi kebakaran hutan, untuk melihat luasan tanaman ya sekarang, kesuburan tanah dan sebagainya, mungkin sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus-penerus beliau. Sekali lagi terima kasih Prof. Indroyono Susilo. Selamat berjuang terus, bekerja terus untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gerak